Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Silvia Aini Rahmatullah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya adalah peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis 3 teori dalam teori komunikasi. Selamat menyaksikan. Oke, analisis 3 teori komunikasi. 3 teori komunikasi tersebut, yang pertama ada speech art theory, yang kedua ada teori naratif, dan yang terakhir ada teori cultural studies. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah yang speech art theory. Speech art theory atau teori yang mempelajari tentang makna bahasa yang berasal dari hubungan antara perkataan dengan tindakan. Speech art theory ini masuk ke dalam paradigma interpretif yang dikemukakan oleh John Lars Austin. Menurut Austin, latar belakang teori ini yaitu hendak melawan pemikiran positivisme logis yang mengatakan bahwa sebuah perkataan atau statement atau speech art adalah bermakna sejauh mendeskripsikan keadaan faktual dan berhubungan positif dengan realitas. Yang bisa dipersingkat penjelasannya yaitu mengucapkan sebuah kalimat bukan hanya sekedar mendeskripsikan, tapi juga melakukan tindakan. Contohnya, ketika seseorang mengatakan bahwa gula itu manis, nah pas dirasakannya itu ternyata juga manis. Jadi perkataan dengan tindakan itu sejalan. Dia berkata gula itu manis dan dia merasakan bahwa gula itu benar-benar manis. Lalu, lapisan-lapisan makna speech art theory ada 4. Yang pertama ada utterance art, yang kedua ada propositional act atau locutionary act, yang ketiga ada illocutionary act, dan yang terakhir ada perlocutionary act. Contoh lapisan-lapisan makna tersebut. Yang utterance act yaitu ketika seseorang berkata saya haus. Nah, hanya sebuah tuturan semata. Yang propositional act atau locutionary act yaitu saya haus. Ketika mereka berkata saya haus, jadi makna sebenarnya namun tidak memiliki motif. Yang ketiga, illocutionary act, ketika seseorang berkata saya haus, itu merupakan kata yang memiliki tujuan tertentu seperti bosan dengan percakapan. Yang terakhir ada perlocutionary act, ketika seseorang itu berkata saya haus, merupakan sebuah pengharapan kepada lawan bicara untuk mengambilkan minum, begitu. 5 tipe speech art theory. Yang pertama ada assertive, yaitu pernyataan fakta atau kesimpulan dan deskripsi. Yang kedua ada directive, yaitu meminta tindakan dari lawan. Yang ketiga ada commissivis, yaitu menerangkan komitmen untuk mengikat. Yang keempat ada ekspresif, yaitu ucapan diartikan sebagai evaluasi, pengungkapan perasaan berupa pernyataan psikologis. Dan yang terakhir ada deklaratif, yaitu mengubah keadaan lewat ucapan yang bersifat sangat menuntut. Nah, yang kedua teori naratif teori. Narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia, yaitu sebagai cara untuk menjelaskan dunia. Naratif terkait dengan bagaimana orang-orang membangun realitas dengan bercerita atau storytelling. Teori naratif ini dikemukakan oleh Walter Fisher. Pada awalnya Fisher itu berpikir, apa sih sifat alami manusia itu? Nah, pada awalnya manusia itu bersifat pendongeng, karena setiap orang pasti suka menceritakan apa saja kejadian atau peristiwa yang menurut seseorang itu menarik untuk diceritakan. Jadi ketika seseorang bercerita itu pasti ada cerita yang melibatkan pendengar dalam argumen tersebut.
Mereka, para pendengar, akan menyimak karena mereka pernah merasakan hal yang sama. Jadi, sebuah cerita dapat dipercaya ketika memiliki dua syarat utama. Yang pertama, dia memiliki kebenaran. Kebenaran itu adalah bagaimana cerita itu sesuai dengan dunia nyata atau itu hanya sekedar karangan belaka. Yang kedua, dia memiliki koherensi, yaitu apakah cerita itu masuk akal, sesuai dengan karakter, konteks, dan konsistensi dalam sebuah cerita. Dan juga ketika bercerita itu harus memiliki penonton yang ideal, yang bisa mengidentifikasi nilai kemanusiaan yang diberikan dalam cerita tersebut. Oke, next, ada 5 asumsi naratif dalam teori ini. Yang pertama, manusia ini bersifat pencerita. Yang kedua, keputusan mengenai nilai sebuah cerita berdasarkan pada alasan atau penalaran yang baik. Yang ketiga, alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Yang keempat, rasionalitas berdasarkan pada penilaian banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Dan yang terakhir, hidup manusia dipenuhi dengan berbagai cerita dan kita harus memilih untuk mendengarkan yang mana. Oke, penjelasan teori yang ketiga yaitu Culture Studies Theory. Penjelasan Culture Studies yaitu pendekatan multidisiplin yang berdasarkan pada ranah intelektual yang melihat adanya relasi antara ideologi dan media dalam hal-hal lain dalam kehidupan ini. Lalu, Culture Studies Theory ini dikembangkan oleh Stuart Hall. Asumsi kajian budaya ini adalah kebudayaan terbentuk dan membentuk seluruh aspek perilaku manusia. Lalu, individu merupakan bagian dari struktur hierarkis kekuasaan. Ada 2 asumsi dalam teori ini. Asumsi yang pertama adalah Culture Studies memahami secara komprehensif bagaimana sebuah ideologi itu terbentuk dan dipertahankan masyarakat, dan juga kebudayaan dipengaruhi oleh media, dan media merupakan agen yang membawa kebudayaan. Asumsi yang kedua yaitu kita tidak bisa mendefinisikan makna atau membuat sebuah konseptualisasi jika tidak mengikutsertakan peran dari kekuasaan itu sendiri. Lalu, pemenang kebudayaan biasanya adalah orang yang berada dalam puncak hierarki kebudayaan. Lalu, tujuan dari teori Culture Studies ini yaitu mengidentifikasi kontradiksi ideologi yang terjadi. Yang kedua ada melakukan interpretasi untuk dapat memahami dominasi. Lalu ada konsep kultur dalam cultural studies. Konsep kultur ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu budaya adalah gagasan umum yang menjadi dasar dalam masyarakat. Yang kedua, budaya bukanlah sesuatu yang bersifat netral atau alamiah, tetapi dibentuk sebagai sarana perlawanan. Nah, yang terakhir nih ada normalisasi artikulasi. Budaya dalam cultural studies lebih memfokuskan pada budaya, praktik kehidupan sehari-hari yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang tidak dominan. Akibat berlangsung sehari-hari, maka dianggap sebagai sesuatu yang normal. Nah, maksudnya dalam cultural studies ini budayanya itu lebih terfokus terhadap budaya-budaya yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang tidak dominan. Namun, seiring berjalannya waktu, karena budaya itu terus digunakan, maka budaya itu dianggap sebagai sesuatu yang normal oleh orang-orang. Nah, jadi itulah sedikit penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai 3 teori komunikasi tersebut. Semoga dengan penjelasan yang sudah saya berikan dapat membantu kalian memahami makna dari teori-teori tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf.
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.